Pada The Walking Dead Season 4 ini masih mengisahkan perjalanan kelompok Rick yang masih harus bertahan hidup di tengah serbuan virus yang menyebabkan wabahnya populasi zombie. Dikisahkan pada season sebelumnya, akhirnya Andrea tewas dan Mason menemaninya sampai akhir. Setelah gubernur tidak berhasil mengalahkan Rick dan kelompoknya, ia kemudian membantai seluruh anggota kelompoknya dan hanya menyisakan 2 orang yang ia percayai. Mereka kemudian pergi entah kemana. Setelah Andrea tewas, Rick membawa seluruh penduduk Woodbury yang tersisa ke penjara dan Cole nampak tidak menyukainya. Rick mulai berkebun dan berternak agar seluruh kelompoknya tidak kelaparan. Hanya saja ada yang aneh dengan hewan ternaknya. Namun Rick tidak mengetahui apa yang terjadi pada ternaknya. Walaupun begitu, kelompoknya tetap mencari berbekalan keluar untuk memenuhi seluruh kebutuhan para penghuni penjara tersebut. Beberapa anggota kelompoknya kemudian memutuskan untuk mencari berbekalan keluar, termasuk Zack, pacar Beth. Awalnya perjalanan lancar sampai saat Bob bimbang untuk membawa sebuah botol minuman. Bob kemudian tertimpa rak dan keributan tersebut memancing para zombie di atap untuk berjalan ke arah suara bising tersebut. Hingga akhirnya para zombie berjatuhan ke tempat Daryl dan kawan-kawan. Mereka berhasil mengatasi, akan tetapi bahaya yang lebih besar mengancam. Sebuah helikopter ikut terjatuh di saat terakhir Bob terselamatkan, tetapi naas, Zack tergigit dan tidak bisa diselamatkan. Saat seluruh kelompok Rick mulai beristirahat, terjadi sesuatu yang tak terduga. Patrick nampak kurang sehat dan ternyata ia tidak dapat bertahan dan berubah menjadi zombie. Keadaan semakin kacau karena tidak ada yang menyadari bahaya tersebut. Keadaan sangat kacau keesokan harinya, namun akhirnya Rick dan yang lainnya berhasil mengatasinya walaupun mereka cukup banyak kehilangan. Patrick yang menjadi sumber bencana diperkirakan menderita flu yang mematikan. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengarantina seluruh orang yang terdeteksi mengalami hal serupa seperti Patrick, agar hal serupa tidak terjadi kembali. Dan orang yang pertama terdeteksi adalah Karen, kekasih Tyrese. Keadaan di luar pun tidak kalah kacaunya. Zombie berkumpul di satu tempat yang menyebabkan hampir robohnya pagar pembatas pertama. Di saat mereka sedang mengurangi jumlah zombie, mereka menemukan banyak bangkai tikus. Ada yang memberi makan para zombie tersebut. Itu sebabnya cukup banyak zombie yang berkumpul di satu tempat. Hanya saja yang menjadi pertanyaan, siapakah pelakunya? Konflik lain muncul ketika Tyrese menemukan jejak darah di sel Karen. Saat ditemukan terdapat 2 orang dengan keadaan hangus. Ia kemudian meluapkan kesedihannya kepada Rick. Cukup banyak yang tertular virus flu tersebut, bahkan Glenn dan Sasha pun ikut tertular. Mereka mencoba merawat orang-orang yang terserang flu tersebut. Hershel mendedikasikan dirinya untuk membantu merawat mereka. Maggie awalnya sangat khawatir dan tidak menyetujuinya, tetapi pada akhirnya ia mengerti. Daryl dan yang lainnya mencoba mencari obat-obatan, namun di tengah perjalanan mereka dihadang oleh zombie dengan jumlah yang sangat banyak. Rick mulai menyelidiki siapa pelaku pembakaran Karen dan David. Kemudian ia menanyakan langsung kepada pelakunya, dan Carol mengakuinya. Carol akhirnya memisahkan diri dari kelompok. Rick memberinya perbekalan dan kendaraan agar ia dapat bertahan hidup. Glenn dan Sasha membantu merawat para pasien sebisanya. Daryl masih belum kembali dan keadaan semakin mengkhawatirkan. Banyak pasien yang sudah putus asa termasuk Caleb. Keadaan semakin buruk saat Hershel sedang patroli dan menemukan Sasha tergeletak di lantai.
Banyak sekali pintu sel yang belum ditutup. Sasha tertolong oleh cairan infus yang dibuat Caleb, namun bahaya lain sedang menanti. Keadaan sangat kacau, para pasien yang tewas telah berubah menjadi zombie. Hershel maupun Rick sama-sama berjuang mengamankan tempat masing-masing. Ada satu hal yang aneh, Lizzie menggiring salah satu zombie untuk menjauhi Glenn yang sedang terkapar. Rick maupun Hershel akhirnya bisa mengendalikan keadaan dan di saat bersamaan, Daryl kembali dengan obat-obatan yang sebelumnya telah dipesan oleh Hershel. Sasha. I don't know. I'm sorry. Well, get in there. We got this. Berkat obat-obatan tersebut, Glenn dan Sasha berhasil melewati masa-masa kritis. Saat semuanya cukup terkendali, gubernur pun kembali untuk menuntut balas. Ternyata, Philip atau sang gubernur berpisah dengan Martinez. Ia berganti nama menjadi Brian dan hidup di jalanan. Where did you live before that? I was in a town. Were the monsters there? Suatu ketika, ia bertemu kembali dengan Martinez. Singkat cerita, mereka kembali bersama. Entah karena ingin menguasai kepemimpinan kelompok atau hanya tidak suka Martinez menjadi pemimpin kelompok, gubernur kemudian membunuh Martinez tanpa sepengetahuan siapapun. Seluruh anggota kelompok mengira Martinez mabuk dan terjatuh ke dalam lubang yang dipenuhi zombie. Pete kemudian menjadi pemimpin sementara. Seluruh anggota kelompok tidak terlalu menyukainya. Ia pun kemudian berselisih dengan Mads. Gubernur kemudian membunuh Pete dan mengintimidasi Mads. Ia pun mengambil alih kepemimpinan kelompok dengan cara yang kotor. Gubernur kemudian menghasut seluruh anggota kelompoknya untuk menyerang Rick. Sebelumnya ia telah menculik Michonne dan Hershel untuk dijadikan tawanan. Di tempat lain nampak Rick dan Daryl berdebat tentang keputusan Carol berpisah dengan kelompok. Saat akan menjelaskan hal tersebut kepada Tyrese, tiba-tiba gedung tersebut terguncang. Seluruh penghuni berhamburan keluar. Ternyata mereka diserang oleh kelompok gubernur. Rick mencoba bernegosiasi dengan mengajaknya tinggal bersama, tetapi itu membuat gubernur marah. Ia kemudian memenggal kepala Hershel dan baku tembak pun tak dapat dihindari. Seluruh anggota Rick tercerai-berai. Gedung penjara yang selama ini melindungi kelompok Rick porak-poranda, bahkan Judy tidak diketahui keberadaannya. Secara mengejutkan, kelompok Tyrese bertemu dengan Carol di perjalanan. Tyrese sangat senang berjumpa dengan Carol. Kelompok mereka memutuskan untuk pergi ke terminus. Di tempat lain, Glenn terbangun di atas gedung penjara seorang diri. Ia melihat Tara yang tengah duduk termenung sendiri. Singkat cerita, Glenn mengajaknya pergi bersama. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan kelompok Abraham. You got a damn mouth on you, you know that? Kelompok Rick yang kemudian menyusul menuju ke terminus. Maggie pun selanjutnya memutuskan untuk pergi ke terminus dan meninggalkan pesan untuk Glenn. Ia sangat yakin bahwa Glenn baik-baik saja. Terjadi hal yang tak diinginkan. Daryl dan Beth terpisah. Daryl melihat mobil hitam dengan tanda putih saat Daryl menyusul Beth. Daryl mencoba melacak jejaknya, namun tak berhasil. Saat Daryl putus asa, ia diserang oleh kelompok tidak dikenal dan kemudian bergabung. Berkat keteguhan hati Glenn untuk mencari Maggie, Abraham kemudian memutuskan untuk mengikutinya dan mereka kembali untuk mencari jejaknya. Di tengah perjalanan, kelompok Carol beristirahat di sebuah rumah. Suatu saat, Lizzie terlihat mendekati seorang zombie dan memberinya seekor tikus. Ternyata, ialah yang selama ini memberi makan para zombie di penjara. Saat Carol dan Tyrese kembali, mereka melihat kedua tangan Lizzie berlumuran darah dan saudaranya tergeletak tak bergerak. Ia membunuh Mika dengan alasan yang tidak masuk akal. We have to wait. Put the gun down. I just want us to wait. Kemudian Carol membawanya berjalan-jalan seakan tidak ada yang terjadi.
Carol sangat tidak ingin melakukan hal tersebut, tetapi ia pun tidak dapat memaafkan kejadian tersebut. Ia pun kemudian melepaskan tembakan ke arah Lizzie. Just look at the flowers. Kelompok Rick pun tak luput dari masalah. Ia diserang oleh kawanan yang membawa Daryl. Ia kemudian berhasil mengatasinya dengan cara yang sangat sadis, dan Daryl pun bergabung kembali bersama Rick, Michonne, dan Cole. Kelompok Rick kemudian sampai di terminus. Sebenarnya, sambutan yang mereka dapatkan cukup hangat, hanya saja Rick mencurigai ada yang salah dengan tempat tersebut. Singkat cerita, terjadilah baku tembak. Rick dan yang lainnya kemudian disekap, dan berita baiknya adalah saat ia dijebloskan ke tempat tersebut, teman-temannya yang lain sudah lebih dulu ada di sana. Hanya kelompok Carol yang tidak ada. Untuk season ini, kelompok Rick lagi-lagi berhadapan dengan kelompok lain. Belum diketahui teka-teki apa yang sedang disembunyikan oleh para penghuni terminus yang terlihat ramah namun mencurigakan. Zombie bukan lagi ancaman utama karena saat ini pasokan makanan sudah mulai menipis, yang mengakibatkan banyak kelompok menghalalkan segala cara untuk bertahan hidup. Apa yang terjadi di terminus selanjutnya? Silahkan tonton The Walking Dead season 5. Anyway, cukup sampai di sini ya video hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.